Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Rida Asmarani dari kelas Akuntansi Syariah 2E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi bacaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nova Christian. Selamat menonton. Apakah kalian tahu, untuk dapat menulis ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang hendak dibahas dari berbagai sumber bacaan. Sumber bacaan itu apa saja? Yaitu, contohnya seperti jurnal, artikel, dan sumber bacaan lainnya. Akan tetapi, kalian harus tahu ya, bukan berarti kalian harus menggunakan semua isi di dalam sumber bacaan tersebut loh. Di sini dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Eits, tapi tulisannya berbeda dengan tulisan aslinya ya. Nah, kegiatan ini dinamakan memproduksi bacaan, yang menjadi topik pembahasan kita hari ini. Kegiatan memproduksi bacaan ini ada 8 ya. Yang pertama yaitu ringkasan, dan yang kedua ikhtisar, dan yang ketiga resensi, keempat rangkuman, kelima sintesis, keenam abstrak, ketujuh simpulan, dan yang terakhir adalah sinopsis. Apa itu ringkasan? Mari kita pelajari ya. Pengertian ringkasan. Ringkasan itu adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli, perbandingan atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Apa sih tujuan menulis ringkasan? Tujuan membuat ringkasan yaitu memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing seseorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Apakah kalian tahu? Untuk menyusun ringkasan perlu dilakukan beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu peringkat membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, serta sudut pandang penulis asli. Dan yang kedua, peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting. Dan yang ketiga, peringkas memproduksi bacaan. Peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama yang dicatat dalam langkah kedua di atas. Sebaiknya gunakan kalimat-kalimat sendiri dalam merangkai gagasan-gagasan itu dengan tetap mempertahankan susunan gagasan penulis asli ya. Selanjutnya, ikhtisar. Apa sih ikhtisar itu? Ikhtisar yaitu suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang singkat. Ikhtisar tidak perlu memberikan isi dari karangan secara profesional. Penulis dapat langsung mengemukakan
inti atau pokok masalah, dan problematika pencerahannya. Bagian atau pokok yang kurang penting dapat dihilangkan. Selanjutnya, resensi. Pengertian resensi yaitu suatu penilaian terhadap suatu karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni, film, drama. Oh iya, menulis resensi ini terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku dan disampaikan kepada masyarakat. Next, rangkuman. Rangkuman yaitu pemadatan isi bacaan dalam upaya meminimalkan isi dengan mengambil poin-poinnya saja, sehingga akan dapat mempermudah pembaca dan tentu agar lebih cepat memahami makna dari bacaan tersebut. Sintesis. Sintesis yaitu tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapatan. Selanjutnya yaitu abstrak. Apa sih pengertian dari abstrak? Abstrak yaitu penyajian singkat mengenai isi tulisan, menyajikan secara konseptual, serta secara imajinatif yang tidak dialami langsung. Simpulan. Simpulan yaitu keputusan akhir yang tercapai pada akhir pembicaraan. Kesimpulan dapat diperoleh dengan menggunakan dua langkah, yaitu induktif dan deduktif. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pengertian dari sinopsis. Apa sih pengertian sinopsis? Sinopsis yaitu suatu ringkasan cerita, suatu naskah yang tetap memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya seperti tokoh, alur, amanat, dan gaya bahasa. Oh iya, dalam sinopsis, keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan dihilangkan ya. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.